Halo, selamat datang di obrolan Rumah Merah, tempat di mana orang kreatif buka suara. Hai, berhasil. Oke, ketemu maneh karo aku, Fauzi, sebagai kepala sekolah Udero Indonesia. Dan di sebelah kananku, Dani sebagai karyawan magang di sekolahnya Pak Fauzi. di sebelah kiriku, Ya, saya Yohanes sebagai anak baru di sini. Enggak, serius ya teman-teman ya. Jadi, oke. saya Yohanes sebagai kreatif director di Rumah Merah ini. Saya sebagai project manager di Rumah Merah ini dan Saya Dani sebagai graphic designer di Rumah Merah ini. Dan sekarang saatnya membahas sesuatu yang sedikit lebih kocak sih. Masalah desainer gampangan. Apa itu mas desainer gampangan ini mas? Mas Yohanes. Oke, mungkin teman-teman lagi bertanya-tanya kenapa ada 3 orang pakai baju merah kembaran di sini. Karena ya obrolan Rumah Merah. Obrolan Rumah Merah jangan lupa di-subscribe. Ya, karena kita di sini akan ngobrolin tentang topik-topik yang mungkin teman-teman tidak sering dengar. Betul nggak sih? Yes. Yoi. Kita akan ngobrolin tentang hal-hal yang mungkin orang-orang luar sana atau calon klien kami tidak pernah mendengar sudut pandang daripada kami. Yes. Oke, mungkin kita bisa mulai dulu dengan dari pendapatnya, sharing pengalamannya dari Mas Dani. Oke. Kalau saya awal pasti itu paling nyebelin kalau disandingin sama klien. Paling ogah. Kalau Fauzi gimana? Disanding, no itu dikandani. Iya, di gini. Tempel. Oke. Lah aku dulu sih sebelum main di Utero sini, aku awal dulu saya menempuh kuliah di jurusan desain. Terus langsung di awal pertama saya kerja itu langsung di video editor. Nekat emang. Tapi itu demi satu pengalaman sih, share pengalaman, dan itu banyak banget sih terkait brief absurd tadi mas. Wah banyak banget, meskipun di video editor itu ada. Terus gimana mas, kayak gitu itu? Jadi gini teman-teman ya, menanggapi. kita seringkali sebagai desainer, sebagai anak kreatif, Yes. anak-anak BKV katakanlah begitu ya, kita tuh kalau menemuin klien seringkali mendapatkan brief-brief yang agak aneh, betul nggak sih? Treatment yang agak aneh sama kita, perlakuan behave klien yang agak unik kepada kita. Contohnya misalnya, kalau saya pribadi sih saya pernah kayak begini. Saya pernah ada satu orang sepasang suami istri itu datang ke saya pada waktu saya lagi bekerja gitu ya. Datang, dia minta dibuatkan sebuah logo, desain logo dengan brief cuman kayak begini, Mas, saya mau desain yang simple dan elegan. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman mesti sangat hati-hati dengan yang namanya. Kalau kalian masih kuliah di DKV gitu ya, kalian mesti sangat hati-hati dengan yang namanya brief simple dan elegan. Betul nggak? Iya. Karena apa? Karena kalimat simple dan elegan itu artinya klien sama sekali tidak punya clue dan ekspektasi tentang maunya kayak gimana. Dan itu kenapa sangat bahaya sekali? Artinya adalah apapun yang kita bikin, apapun yang kita buat, itu pasti salah, tidak sesuai dengan ekspektasi. Yes. Gitu ya. Kita akan bahas soal ini hari ini lebih dalam lagi. Oke, teman-teman, saya ingetin sekarang, kalau kita di sini bertiga ini ngobrol bukan soal sok pinter, teman-teman. Bukan berusaha mengedukasi kalian. Kami nggak berusaha, betul nggak sih? Enggak. Kita cuma tadi lagi Share. Kami adalah sharing. Ini adalah tempat di mana orang-orang kreatif seperti kami ini yang biasanya suaranya nggak kedengeran. Kami buka suara di sini. Yes. Ngasih sudut pandang kami. Gitu aja sih sebenarnya kan. Betul. Ya? Iya, Masuk. Oke, lanjut lagi Mas Daniel. Gimana pengalaman yang tadi? Disandingi dengan klien. Nah, gimana? Ya, bayangin aja ya, gimana kamu lagi pup didampingi sama orang lain. Lagi asik-asiknya nih. Makan di Gundam. Lagi asik-asiknya didampingi orang lain, nggak bisa fokus gitu loh. Apalagi kalau revisinya nggak kelar. Desain belum kelar nih, Mas itu dong ya
Wow. Iya, waduh ya. Paling menyebalkan itu. Sebelum Jadi kayak ngerjain satu, habis itu dibilang, Mas ini kurang ke kiri Mas, ini kurang ke bawah dikit Mas, oh ini kurang gelapin dikit, betul nggak? Iya. Pernah kan? Pernah banget. Jadi kita lebih kayak bukan desain, lebih kayak layouter teman-teman. Ya, jadi kayak ini kurang ke kanan Mas, ini kurang ke kiri, ini kurang ke mana. Padahal harusnya pendapatnya klien, ya kan? Harusnya meet sama pendapat kita untuk mencapai pendapatnya calon kliennya kita kan gitu kan. Tapi itu enggak didampingi. Kalau lagi makan tapi diliatin makan salah gitu ya. Oke, Mas Fauzi sekarang. Nah, kalau dari saya sih itu sebelum saya di sini kan saya kerja di IO, di video editor. Nah, itu menuntut pekerjaan pokok harus nomor 1 harus cepet. Wes bawa antara bener apa salah pokok kudu cepet sih, kudu dadi estetika belau Wendes Pol. Nomor. Tapi sejauh itu dari situ ada sisi baiknya juga sih. Sisi baiknya mengajarkan kedisiplinan, Mas. Oke. Disiplinnya harus strict banget. Tapi masalah estetika, nah aku sekian lah itu nomor. Dan ku dapatkan di sini di Utero nih. Tapi sering nggak masalahnya gini? Kalau misalnya klien ngomong kayak begini, ini mestinya cepat dan atau mungkin studionya Mas Fauzi, IO-nya Mas Fauzi, ini mesti cepat dan yang penting bener, estetika nomor sekian. Tapi ketika dilemparkan kembali ke klien, kok ini kayak kurang cakep ya Mas? Betul nggak? Itu iya sih. Tapi kadang penyampaian di bidang IO itu tuh beda kayak di desain sih. Oke. Kalau di IO itu lebih rasan-rasan di buri gak enak kan? Ngomong di belakang. Gibah. Kok ngene sih desain video ini padahal kata jalur. Jangan pakai dia lagi, jangan pakai dia lagi ya. Jangan pakai vendor dia lagi gitu. Bener sih ada reorder pesan kembali, tapi ya nggak enak lah kayak gitu. Oke. Ya, kalau dari pengalaman saya teman-teman, ini soal tadi simple dan elegan. Kata-kata yang paling bahaya buat anak-anak desain ya kan. Saya pernah ngalamin kayak begini. Ada suami saya datang ke saya, Mas saya minta logo simple dan elegan gitu ya. Habis itu saya buatkan. Yang pertama saya buatkan, ini karena saya masih baru kan. Logo dengan desain simple 2 opsi, logo dengan desain elegan 2 opsi. Jadi ada 4 opsi gitu ya. Harapan saya paling tidak nanti itu bisa dikombinasikan jadi antara yang simple dan elegan. Mau milih ini segala macam bla bla bla. Ternyata setelah berkali-kali revisi bahkan sampai 7 sampai 9 kali revisi. Ini 4 logo enggak ada yang dipilih, teman-teman. 4 logo enggak ada yang dipilih, teman-teman. Ya. Akhirnya kan saya otomatis sebel kan. Saya bikin yang jelek sekalian udah. Oke, gini udah. Ini udah 9 kali revisi, tidak pernah ada konklusi yang baik dan juga pilihan yang ditentukan. Saya bikin jelek sekalian. Ya jadi tak elek no menisan ngono rek. Tak elek no babal itu bangun ini. Pilih ngono. Justru ketika saya kasih yang jelek sekalian, dia malah ngomong, "Loh, ya ini Mas, ini yang simpel dan elegan yang saya maksud." Ini simpel dan elegan yang saya maksud. Simpelnya dari mana, elegannya dari mana, Ibu Bapak, ya. Jadi teman-teman, kalau menurut pengalaman saya yang paling bahaya yang pertama adalah simpel dan elegan. Terus yang kedua kalau kliennya adalah pasangan suami istri. Karena apa? Suami punya kepala sendiri, istri punya kepala sendiri. Oh, saling mendominasi. Mantap sih, Pak. Perempuan selalu benar. Jadi gitu ya. Masalahnya gini, terus belum lagi kalau misalnya setelah dipilih logonya masih nggak berhenti di situ teman-teman. Dibilang kayak begini, sama kayak Dani tadi, diomongin, Mas ini udah bagus Mas, tapi ini bisa nggak agak ke bawahin dikit, warnanya boleh nggak agak bawahin agak dituain dikit gitu. Jadi seolah-olah kan saya kayak layouter gitu kan. Iya, jatuhnya kita kayak layouter gitu loh. Padahal kita itu di sini desainer. Iya. Yang desainer itu yang itu apa? Menjelaskan komposisinya kayak gimana, bagusnya, komposisi warna, bentuk, dan sebagainya. Itu kita tugasnya di situ sih. Iya, kita tuh berangkat dari sebuah konsep. Kita langsung turunkan ke komputer itu kita desain. Pada dasarnya bisa nggak kalau saya bilang begini? Kalau misalnya anak desainer grafis itu adalah seseorang yang kalau kita bikin komposisi entah logo, entah desain apapun gitu ya, kita berangkatnya dari komposisi nirmana, betul nggak? Iya. Betul nggak? Jadi kita tidak mengembalikan brief klien itu kepada taste kita, betul ya? Betul. Kita kembalikan kepada nirmana, rumus keseimbangan warna, komposisi dan segala macam. Kalau layouter itu memang kita harus menyesuaikan dengan maunya klien. Yang dampingi saya tadi. Yang dampingi tadi itu kan masalah seimbang nggak seimbang. Kurang kiri. Kurang kiri. Udah garang pakil teman-teman. Yo kanan kira-kira. Gitu ya.
Jadi kayak gitu. Bukan kita nggak pernah memaksakan taste kalau di desain, kita pakai rumus gitu. Jadi harusnya itu sih yang mungkin kita pengen orang-orang tahu ya. Orang-orang dengar gitu ya. Terus kadang juga teori kita waktu kita mengenyam pendidikan di akademi itu ketika kita masuk di dunia industri saat ini itu kadang nggak cocok mas. Jadi mentah banget. Nggak kepake. Iya. Rekannya ilmu 100% di kuliah itu diterapkan di sini itu, aduh sekian puluh persen, 15% mungkin itu ngotot. Itu saya kalau berpedoman ke minat ke klien. Tapi ya kembali lagi desainer kan emang desain itu harus untuk klien bukan dari sudut pandang kita sih. Iya. Bukan begitu kan? Iya, betul. Dan yang perlu kami sampaikan juga, kalau misalnya Anda sebagai klien atau calon klien kami, tolong ingat. Penting sekali dengarkan suara kami, ya. Jadi kalau kami adalah client minded, maka seharusnya Anda sebagai klien kami juga client minded juga. Artinya yang Anda titik beratkan adalah calon pasar Anda, betul nggak? Yes. Bukan selera kamu, suami Yes. maunya apa, istrinya maunya apa, tapi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ini kembali lagi kita bukannya mau minteri kan, kita cuma mau sharing. Tolong dengarkanlah suara kami. Oke, jadi yang terakhir tadi Mas Yus nyebutin gimana konklusinya ya Mas. Nah, konklusi dari itu sih, menurutku itu sebenarnya kita ada satu momen akhirnya kita berdamai dengan itu semua. Berdamai dalam arti kita akhirnya mengiyakan, tapi bukan pure mengiyakan ya, kita tetap mengarahkan juga. Gini loh, hey si klien sana, bagusnya kayak gini loh. Customer kamu itu seperti ini karakternya, jadi desain yang bagus itu seperti ini. Oh enggak mas, ini kurang. Oke, tadi gimana bu? Enaknya kayak gimana? Oh ya gini deh. Nah biasanya treatment itu tuh, itu biasanya akhirnya didamaikan oleh si klien, akhirnya mengiyakan. Dan kita juga mempercepat, pokoknya percepat dan bener dalam proyeknya itu apa, kita harus garapnya seperti apa, harus bener dulu. Masalah estetik itu mungkin di nomor sekian dalam satu momen. Iya. Hanya gitu kan. Kalau dari sudut pandang saya sih, konklusinya itu para klien harus itu punya punya ekspektasi lah. Mereka tuh datang ke kita itu harus punya ekspektasi. Wah, Harapan maunya ke Mood board lah paling enggak Mood bahasa mood board. Ketik Nah, mood board. Ekspektasi. Lanjut. Oke. Jadi biar jelas itu loh, yang awalnya revisi nggak ada ujungnya itu, biar filenya file.psd sekian, revisi 1, revisi 2, revisi 3, revisi 4, revisi 140 gitu ya. Revisi yang ya itulah, biar ada ujungnya gitu loh, biar ada penyelesaiannya. Referensi ya. Referensi paling itu enggak. Sebelum project itu dimulai. Sebenarnya Terus biar desainernya itu juga nggak pusing gitu kan, kayak pusing gitu kan. Tapi dari masalah mood board tadi itu sebenarnya kita ya harus mereka-reka lah. Intinya apa, kan biasanya ada konsultasi. Mas ini mau desain untuk produk ini mas, produk makanan untuk anak-anak lah. Paling enggak kita harus mengerti akan hal itu. Langsung kita nyari referensi. Iya. Biasanya gitu kan, biasanya kita lakukan. Sebenarnya, tapi kan teori sama praktek kan beda sih. Beda sih. Jadi buat kayak gini sih, mungkin saya bisa ngomong kayak gini kali ya. Apa namanya? Karena revisi yang nggak terhingga itu tadi itu biasanya disebabkan karena kita atau klien itu tidak punya ekspektasi, teman-teman. Jadi mereka ekspektasinya, harapannya, referensi itu justru baru terbangun ketika sudah ada desain. Ya paham ya, paham. Itu bahaya banget, betul nggak sih? Wah, ternyata saya maunya kayak begini gitu. Revisi A gitu kan. Padahal kita itu ada batas revisinya sebenarnya. Iya. Kalau nggak dibatasi, Anda nggak buka-buka, kami nggak selesai. Nggak ada ajian. Betul ya. Terus gini ya, apa namanya? Brief itu mesti sangat jelas. Karena apa? Karena gini teman-teman. Apa namanya? Kadang kalau misalnya sebuah desain itu diaplikasikan, itu belum tentu dia kemakan sama semua segmen, betul nggak sih? Betul. Karena kan desain punya semua segmen. Masalahnya gini, desain yang kita buat sesuai dengan kemauan klien, padahal belum tentu itu juga sesuai dengan segmennya klien kita tadi.
Betul nggak? Betul nggak? Ya, Betul. dia misalnya jualan es krim gitu, dia pengen desain yang black metal, kan ya nggak masuk sebenarnya. Tapi itu taste-nya dia, betul nggak? Bisa dipaksain kan? Dan kita oke aja. Makanya saya kembali katakan teman-teman ya, saya ingetin lagi, kalau misalnya kami client minded, maka harusnya Anda sebagai klien itu juga client minded, betul nggak? Supaya ketemu. Jadi kita sama-sama punya ekspektasi, sama-sama mengarahkan, terus sama-sama mendengarkan. Jadi tercapailah sebuah desain itu yang baik, yang konsisten gitu ya, yang estetiknya juga dapet, yang nggak jelek-jelek banget lah, tapi efisien gitu kan ya. Ya paling nggak sebenarnya segini, perlu nggak sih ngobrol dulu sebenarnya sebelum perlu banget ngobrol. Dan kita bisa kalau di perusahaan agensi ya kayak kita ini kan ada syarat dan ketentuan. Biasanya revisi maksimal berapa kali, DP-nya berapa kali. Nah itu enaknya agensi itu. Kalau emang kalau sendirian ya monggo sih enggak apa, diterapkan aja bisa. Jadi syarat-syarat itu mungkin nggak sedikit merepotkan kita, mempermudah, mempercepat proses juga gitu ya. Pikiran kita yang nggak capek. Capek tahu. PDKT dulu lah. Jadi sebelum kita mengerjakan, sebelum kita menghadap komputer, marilah kita saling menghadap diri satu sama lain. Mengerti. Mengklikkan diri. Jadi dikawinkan dulu, betul nggak? Dikawinkan dulu. Pikiran-pikiran, ekspektasi dan juga segmen itu dikawinkan dulu sehingga kami tidak ribet. Dengarkan. Kami nggak ribet. Kalau kamu bingung, kami juga bingung. Anda nggak tahu mau Anda apa, kami juga nggak tahu mau Anda gimana. Kita lebih bingung, betul nggak? Betul. Tapi ya jangan khawatir, di tempat kita Anda nggak bakal bingung. Kalaupun Anda punya duit tapi nggak tahu mau mendirikan usaha apa, kita ada solusinya. Apa-apa lah pokoknya ya. Apa-apa lah bisa lah. Rek, iki mah pasti bakal bingung. Iki apa kok set ya ade kok gini? Ade sini uang bengkelan. Masa gak ngerti? Masa gak sadar ini uang bengkelan? Bengkel gratis. Wis bengkel. Apa kok ngene pangene? Ya sakarpe lah. Ade kan arek kreatif, ya enggak? Kreatif, Bro. Berarti iku mang rek obrolannya dhewe. Lek krasa umak-umak ndek kono, lek krasa terwakili kamera siji, kamera loro. Lek krasa terwakili ambek obrolannya dhewe, kepingin ngobrol bareng dhewe, yo gak apa-apa di obrolan Rumah Merah, obrolan para wong kreatif. Oke, ojo lali like, komen dan subscribe. Screaming. Oke, gitu ya teman-teman ya. Yes. Jadi kita di obrolan Rumah Merah ini. Gak usah gitu masih gak enak. Enggak. Oke. Di Rumah Merah ini kita bukan cuma bahas soal desain, tapi proses kreatif itu banyak teman-teman. Yes. Wakeh nemen, betul nggak ya? Wakeh nemen. Jadi semua bakal kita bahas. Mulai desain, produksi, pemasangan dan semua itu punya suara masing-masing. Yes. Ya. Jadi kalau kalian merasa terwakilkan, unek-uneknya Anda semua unek-uneknya terwakilkan melalui apa yang kami bahas di sini. Iya. Sekali lagi, like, komen yang baik aja. Dan jangan lupa subscribe. Yes. Iya, gitu ya. Oke. Segitu aja. Close Mas Fauzi. Oke, sekian dari saya. Saya Fauzi, Project Manager Utero Indonesia. Saya Dani, desainer grafis. Saya Yohanes, Creative Director. Wassalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. Yo. Merdeka.